di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa saya ini ya capek habis motong pisang Ambon. Itu ya, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu cara berpikir Quran kayak kalau ngelihat tanaman berbuah. Kita lihat dalilnya di surah Al-Kahfi ya. Ketika sejumlah pemuda beriman itu masuk kebun. Dan sekarang kita bicara ini aja ya. Yang santai aja Ganjar. Kaitkan dengan siapa ya? Dengan Anies dan Prabowo. Itu pasti 3 pasangan. Masing-masing pasangan itu nanti bertarung ya. Yang pertama tentu Prabowo tumbang ya. Tinggal nanti head to head Ganjar dan Anies Baswedan ya. Kemungkinan itu ya. Boleh kan ngikutin pengamat itu juga kan hasilnya nggak jelas juga ya kan. Ya kelihatannya saintifik ya. Pakai data pakai ini tapi ya kadang-kadang meleset juga. Mendingan nggak usah pakai ini. Kita omongan orang awam aja ngikut-ikut supaya kelihatan pinternya. Jadi Ganjar itu jangan dipilih ya. Meskipun dia itu nggak terlibat IKTP ya. Ya dulu disebut-sebut dalam sidang kasus Novianto, dalam kasus KTP elektronik yang gila-gilaan itu, dikorupsi sama Novianto dan dia kena berapa puluh tahun itu. Termasuk Nazarudin segala itu, Nazarudin yang dari Demokrat, Setia Novianto dari Golkar. Dan disebut-sebut begitu Ganjar menerima sekian dolar dan sekian ribu dolar itu. Tapi menurut menurut Novel Baswedan itu secara hukum setelah diperiksa dan penyidiknya adalah Novel Baswedan sendiri yang kemudian disiram air keras oleh lawan-lawan politik atau entah siapa gitu ya. Itu Ganjar itu tidak terbukti ya. Tidak secara hukum tidak terbukti melakukan menerima uang ya dari IKTP. Artinya dia secara hukum bersih ya. Menurut siapa? Menurut KPK. Ya kalau menurut masyarakat dia terlibat. Tapi menurut hukum berdasarkan kaidah hukum dan bukti-bukti yang ditemukan oleh KPK, Ganjar ya, Pranowo yang kemarin tanggal 21 April itu ditetapkan sebagai calon presiden
dari PDI Perjuangan oleh Megawati setelah sholat Zuhur itu, setelah sholat Jumat, itu Ganjar bersih ya, tidak terlibat iktp menurut Novel Baswedan yang memang penyidik KPK, dan hanya dia yang berhak mengatakan itu karena dia memeriksa dan dia punya otoritas ya, bahwa Ganjar tidak terbukti terlibat dalam iktp. Dan suara Ganjar sekarang sedang meroket ya. Hanya kemudian ada 7 nama yang coba dipasang-pasangkan jadi wakil presiden, termasuk ditawarkan oleh Jokowi. Ada Ridwan Kamil, ada Mahfud MD, ada Khofifah, ada Prabowo. Ya, kemudian Prabowo kalau jadi wakilnya jadi wakilnya Ganjar, tentu dia terhina ya, karena dia sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra itu menjadi calon presiden menurut Partai Gerindra. Jadi nggak mungkin dan mustahil dia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar. Dan tentu dia akan maju terus ya, meskipun sudah keempat kalinya dia mencoba peruntungannya menjadi presiden, tetapi tampaknya Prabowo dihadang oleh 2 orang muda, yaitu Ganjar Pranowo yang sedang meroket dan juga Anies Baswedan yang semakin mantap ya. Tapi Anies Baswedan tampaknya ketar-ketir ya. Ganjar meroket ya, Prabowo itu terhina kalau jadi wakil presidennya Ganjar Pranowo, dan Anies ketar-ketir ya, karena merasa wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ya belum mereka kuasai, karena di persepsi Anies Baswedan itu akan secara market ya, dia marketable di kalangan menengah ke atas, kaum cerdik cendekia yang sangat elitis dan berada di kota-kota, sementara Ganjar itu bisa menguasai desa dan pedesaan ya. Mungkin dengan mempertahankan tingkat kemiskinan selama dia 2 kali jadi gubernur DKI, mungkin maksudnya supaya mudah orang-orang miskin itu digarap barangkali. Karena masih banyak orang miskin, dan menurut data resmi di Jawa Tengah itulah ya, desa-desa miskin itu paling banyak di Indonesia ya. Di saat Ganjar menjadi jadi gubernur Jawa Tengah ya. Ya moga-moga ya Anies bisa mengimbangi Ganjar dan bisa mengalahkan Ganjar pada putaran kedua. Kalau Kingmaker itu bekerja sungguh-sungguh seperti SBY, Yusuf Kala, Surya Paloh ya, dan juga Ahmad Syaihu ya. Tentu wakilnya kita belum tahu, sebagaimana kita belum tahu wakil Anies Baswedan, kita belum tahu wakil presiden dari Anies Baswedan, kita belum tahu wakil presiden Ganjar belum tahu, dan juga wakil presiden siapa itu Prabowo kita belum tahu. Tapi sebagai orang yang pandai retorika dan asli Boyolali, tampaknya Prabowo meskipun dia melakukan pengkhianatan dalam 2019 waktu dia masuk ke kubunya Jokowi setelah pemilu selesai dan dia kalah, itu menimbulkan luka di kalangan pendukung yang banyak itu, kaum emak-emak ya. Tapi tampaknya Prabowo akan bukan reborn ya, akan bangkit kembali, dan tampaknya pada putaran pertama dia mungkin akan tersingkir, dan kemudian kita harapkan jangan coblos Ganjar sehingga yang jadi presiden adalah Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta Faspir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jangan serius kalau politik, rakyat serius ngomongin siapa calon presiden juga nggak dapat apa-apa. Yang korupsi itu ya mereka juga. Kita tuh, saya dapat pisang. Rakyat tuh jangan terlalu serius, urusin ekonomi sendiri supaya bisa beli beras bulanan, jangan beli beras harian aja, itu beli beras literan aja.
siapapun presidennya, rakyat nggak ada yang ngurus, percaya sama saya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.